Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic aja ya, karena takutnya pas aku share screen nggak nampak chatnya tentang pertanyaan yang aku sampaikan materinya atau yang aku sampaikan pembahasannya. Nanti langsung di open mic aja ya. Oke, izin aku mulai ya teman-teman untuk yang materi TPA hari ini dan makasih udah datang. Semoga ilmunya bisa jadi pengetahuan atau wawasan yang baik untuk kita masing-masing. Sudah nampak screen-nya? Sudah, Makasih ya. ya sama-sama. Oke, untuk tes potensi akademik sendiri yang aku lalui itu sebenarnya tes potensi akademik yang ada di PK Instan. Aku udah 3 kali coba PK Instan dan 3 kali pula aku mengikuti TPA. Mungkin teman-teman yang lain sudah juga pernah mengikuti TPA ketika SBMPTN atau tes-tes lainnya, tes CPNS atau tes perguruan tinggi lainnya. Tes potensi akademik ini mungkin yang dikira orang susah ya, padahal sebenarnya dia hanya berdasarkan pemahaman kalau misalnya kita tahu pun rumusnya tapi kita tidak bisa menggunakan rumus itu, sama saja berarti kita tidak bisa mengerjakan TPA ini. Jadi, perbanyak latihan untuk TPA ini karena dia mainnya cepat-cepatan. Kita tahu pun rumusnya, kalau misalnya nggak tahu digunakan pas hari H, nanti soalnya nggak dikerjakan juga gitu. Karena aku juga sering gitu, aku udah belajar banyak, tapi pas hari H karena waktunya yang kurang, jadi aku tidak mengerjakan soal itu. Akhirnya ditembak-tembak aja, yang penting ngisi gitu kan. Oke, perkenalan dulu. Nama aku Maisy. Eh, s- Sekarang lagi tugas belajar di PKN STAN. Aku ASN Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan tahun 2017 aku lulus SMA, itu kebetulan aku langsung nyoba PKN STAN. Dan percobaan pertama berhasil, lulus di Diploma 3 Kebenaran Negara, dan waktu 2017 itu aku lulus D3 SPMB PKN STAN itu dengan persentase kelulusan 4,19%. Di mana waktu itu pendaftarnya 166 ribuan orang, yang diterima 6.964 orang. Dan tahun ini aku juga tes di PKN STAN di Diploma 4 setelah udah 2 tahun bekerja udah bisa tugas belajar gitu ya kembali ke PKN STAN, aku ikut lagi untuk ke PKN STAN dan lulus di Diploma 4 dengan persentase kelulusan 16%. Pendaftarnya afirmasi dan non-afirmasi itu 1.224 orang dan diterima 195 orang. Kalau merujuk kuota afirmasi sendiri, persentase kelulusannya 17,5%. Beda-beda dikit lah ya. Intinya, aku masuk bukan karena coba coba berhadiah langsung masuk langsung lulus, tapi karena belajar dan dikasih privilege untuk belajar bimbel sehingga bisa. Dan aku
meluangkan waktuku untuk belajar, apalagi ketika aku nyoba diploma 4 kemarin. Karena kan aku kerja dari pagi jam setengah 8 sampai jam 5 sore, dan kadang itu overtime kerjanya sampai jam 7 sampai jam 8. Jadi aku biasanya untuk belajarnya itu malam, di jam 8 malam sampai jam 11 malam, dan Sabtu Minggu belajar untuk yang diploma 4 yang baru lulus tahun ini. Dan itu pakai sistem yang namanya sistem SPMB, kalau seleksi penerimaan mahasiswa baru. Di mana itu ada tesnya macam-macam. Nah, kebetulan tes aku di yang 2017 sama 2024 itu beda. Di 2017 itu tesnya pertama itu TPA TBI. Kebetulan waktu itu masih pakai kertas. Dan sistemnya itu ada misalnya salah -1 kalau nggak salah. Kalau dia tidak menjawab, nol nilainya. Dan kalau menjawab dan betul, dia 4. Jadi waktu itu benar-benar hati-hati sekali untuk menjawab soal. Tes kedua itu aku tes kesehatan dan kebugaran, lari lari mengelilingi lapangan di BDK Medan di Johor itu, baru lari angka 8, baru tes kesehatannya itu tes mata. Aku kebetulan minus, dan di PK Instan diperbolehkan untuk minus. Di tes buta warna juga, kebetulan aku nggak buta warna, tapi di PK Instan itu dia buta warna parsial boleh masuk. Jadi kalau sepanjang, kan nanti yang dilihat kan angka-angka kan, jadi nggak terlalu berpengaruh. Lalu tes kesehatannya apa lagi ya waktu itu? Kayaknya diperiksa telinga sih. Gigi juga diperiksa bersih atau enggak. Tinggi badan, berat badan, tensi. Setelah itu tahap ketiga itu tes SKD, kayak tes PNS yang ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, sama tes karakteristik pribadi atau TKP. Aku baru ngelihat dari rekrutmen CPNS tahun ini, karena sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin seleksi-seleksi CPNS tahun-tahun ketika aku kuliah dan bekerja. Aku baru lihat ternyata dia ada tes namanya SKD yang pertama kan. Nah itu kebetulan aku udah tempuh tes SKD sebelum masuk ke PK Instannya sebagai bagian dari seleksinya. Jadi kalau misalnya ada yang ditanyakan tentang SKD sendiri, bisa ditanyakan, dan kemungkinan bisa aku jawab, tapi bisa aja ada perubahan materi kan. Baru ada tes SKB. Setelah aku cari tahu, SKB itu ternyata ada tes kesehatan, udah pernah juga. Baru tes psikotes, sama tes yang sesuai sama bidang yang dituju. Nah, kebetulan di tahun 2024 sendiri, aku juga ngikutin SPMB yang tesnya itu berbeda dengan yang pas aku D3 kemarin. Entah kenapa setiap aku ikut tuh dia tahapannya selalu banyak. 2017 sampai kayak 3 tahap. 2018 itu PK Instan sempat 1 tahap aja. 2019 2 tahap. Jadi kayak udah ngelewatin yang berat-berat gitu ya kan. 2024 dengan tahapan yang berbeda dan makin berat. Aku ikut TPA TBI juga. Lalu tes tahap kedua itu aku tes psikotes, kayak diurutin.
Misalnya pilihanku, kamu adalah orang yang tepat waktu. Jadi kita mengurutkan dari yang tidak menggambarkan kita sampai menggambarkan kita. Pilihan 1 sampai 7. Waktu tes Pauli yang dia menjumlahkan dalam waktu yang tertentu dan seberapa cepat dan grafik kita. Lalu terakhir aku tes wawancara. Jadi gambaran besarnya untuk tes PK Instan, tes CPNS, dan tes SBMPTN lah ya, di bagian TPA TBI-nya itu udah pernah aku lewatin. Dan bisa aku kasih gambaran ke kalian tentang tes ini. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi bisa langsung di open mic aja ya. Menurut tahu aku ada salah ngomong juga. Tapi ini berdasarkan yang aku lewatin, laluin. Kebetulan tahun lalu aku juga ikut tes PK Instan juga untuk lulus untuk masuk ke D4 dan tahun lalu aku gagal. Jadi lulusan PK Instan ini pernah mau lulusan D3 PK Instan ini pernah mau nyoba D4 dan tahun lalu gagal. Tahun ini aku nyoba lagi tahun kedua. Jadi aku nggak langsung berhasil terus ya. Jadi pernah gagal juga tahun lalu, nyoba lagi tahun ini. Kemarin aku penempatan di Gunung Sitoli 3 tahun dan sekarang udah balik lagi ke PK Instan Bintaro. Sekarang lagi libur kuliah setelah UTS. Oke, kita lanjut ya tentang TPA. TPA ini jenis soal yang paling sering keluar itu kalau misalnya aku lihat dia ada analogi kelompok kata. Dia analogi itu aku kasih gambarannya aja ya. Analogi kelompok kata yang misalnya malas sinonimnya apa atau antonimnya apa. Misalnya malas antonimnya rajin. Tentang kata-kata atau analogi itu sub em, terang (2 gelap ya kan sama dengan itu kan kebalikan itu kan terang (2 gelap. Kalau di pilihannya ada misalnya basah (2 kering berarti itu karena dia hampir-hampir sama pengelompokan katanya. Baru ada silogisme. Silogisme itu kayak penarikan kesimpulan, penalaran urutan. Penalaran urutan yang sering juga dijumpain dia misalnya Andi lebih dulu daripada BK. Nah, banyak juga aturan-aturan lainnya baru kita disuruh cari kesimpulan siapa lebih cepat dan lain-lain. Baru kalimat atau paragraf, mencari kalimat utama, biasanya di awal atau di akhir. Baru bangun datar bangun ruang. Ini biasanya harus dihafal rumus bangun datar bangun ruangnya. Aritmatika sosial itu yang dia deret geometris, kalau nggak salah, deret geometris, deret aritmatika, baru untung rugi, himpunan, kayak bagian-bagiannya, jarak kecepatan waktu, itu biasanya di soal ini soal yang panjang-panjang nih, jarak kecepatan waktu, himpunan, aritmatika sosial, persamaan tidak samaan, itu bisa di soal-soal awal, statistika, modus median itu rata-rata, modus paling banyak, median itu nilai tengah, baru pola angka atau huruf. Dia biasanya huruf atau angkanya itu diurutkan gitu. Jadi kita harus mencari sesudahnya atau misalnya sebelumnya. Baru figural dia kayak bentuk-bentuk, baru yang keluar setelahnya apa.
Karena ini jenis soalnya banyak dan nggak mungkin dipelajari dalam satu waktu, jadi aku memilih 3 topik gitu yang kemungkinan akan bisa kita jawab ketika mengikuti soal TPA. Karena aku pun sendiri, ini misalnya udah aku pelajari semua, tapi memang ada soal yang tidak bisa kita kerjakan di hari H karena berbatas waktu. Aku akan mulai TPA tahap 1 ini dengan 3 topik yang paling bisa dinalar ya. Maksudnya selain analogi kelompok kata sama kalimat paragraf yang berkaitan sama urutan-urutan, ada silogisme, penalaran, penalaran urutan, sama pola angka atau huruf. Jadi itu yang aku akan bahas sore ini ada 3 topik. Jadi kalau kalian mau ditulis-tulis juga, boleh ambil catatannya. Aku persilahkan sekarang. Lanjut, tips and trick untuk mengerjakan TPA ini sendiri, perhatikan peraturan soal. Nah, peraturan soal ini beda-beda kan. Seperti yang aku bilang tadi, pas aku tahun 2017, itu aku peraturan soalnya itu dia ada sistem minus untuk TPA-nya. Jadi aku harus hati-hati dan memastikan yang kujawab itu benar. Jadi kalau nggak bisa kujawab, mending nggak usah kujawab. Nah, pas tahun 2024 itu kebetulan aku pas tes PKN-an itu dia tidak ada sistem benar salah, jadi kujawab semua aja. Jadi kalau yang aku nggak tahu, aku kayak bilang A, semua B, 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 semua C, 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 C. Yang penting bisa jawab, mana tahu bener ya kan. Sorry ya di sini hujan, jadi kalau misalnya suaranya kurang jelas, boleh tolong bilang aja ya. Kalau bisa, kamu screening soal dari awal hingga akhir. Jadi kalau misalnya pakai komputer, kan sekarang aku lihat tes CPNS itu udah pakai komputer. Screening soalnya itu, kadang kita kalau ketemu soal yang pertama, bisa aja kita habis waktu kita di situ kan. Jadi mending screening kayak kasih waktu 30 detik, tengok soalnya dari awal sampai akhir, titit, 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 titit. Oh, jadi kita bisa memetakan, oh ini soal yang bisa aku kerjakan kurang dari 1 menit. Atau bisa aku kerjakan lebih dari 1 menit dan pasti dapat jawabannya. Karena kita bermain di waktu dan kalau misalnya ketika tes tidak ada ketentuan tidak boleh memakai jam tangan, ku saranin pakai jam tangan. Meskipun nanti di komputer itu biasanya ada pengingat jam. Cuman kan kadang tuh kita bakal lupa sama waktu kan karena fokus banget ngerjainnya. Kalau misalnya soal yang kita kerjakan itu terlalu lama, lebih dari 1 menit, dan kok kayaknya oke lah kerjakan 2 menit gitu kan. Tidak ada ujungnya, tinggalin. Karena itu akan memakan waktumu dan tidak bisa mengerjakan soal lainnya. Sayang banget. Karena meskipun ini kita bilang, oh aku bisa ngerjainnya. Tapi kan kita bermain tinggi-tinggian ya. Karena biasanya kalau tes PKN STAN, tes CPNS atau tes lainnya itu dia diurutkan lagi. Jadi kita harus memenuhi kuota yang ada. Lalu kerjakan soal dari yang termudah. Termudah menurutku bisa aja nggak mudah menurut kalian begitu juga. Termudah menurut kalian bisa aja menurutku nggak mudah. Jadi pahami proses belajar masing-masing. Kerjakan soal atau konsep kerjakan soal sehingga paham konsepnya. Jangan dikerjain misalnya soal, oh udah bisa nih,
Habis itu nggak diulang-ulangi lagi. Nanti kita bakal lupa sama konsepnya. Karena yang penting dari sebuah soal itu konsepnya. Ketika misalnya soal ini kita bisa kerjakan, tapi ketemu soal lain nggak bisa kita kerjakan, berarti kita ada dua. Kita belum paham konsepnya, atau kita memang belum terbiasa. Jadi kalau untuk TPA ini memang perbanyak latihan soal. Mungkin waktu sejam 2 jam per hari untuk mengerjakan soal TPA ini cukup. 10 soal, kalau misalnya mau pelan-pelan 10 soal, 10 menit, 20 menit kerjain. Karena aku jujur, untuk bisa mengerjakan ini, soal-soal TPA ini, biasanya itu aku satu soal itu dengan tipe yang sama, aku bisa mengerjakan lebih dari 20 kali dalam rentang waktu yang berbeda. Jadi kalau misalnya ketemu nanti pas di tes, aku kayak bisa ngebayangin, oh ini arahnya ke sini, karena udah pernah ngerjain soal yang serupa. Dan jangan minder kalau ngerjain soal. Jangan terlalu mikirin lawan, pikirin diri sendiri aja. Oke, sekarang kita membahas tentang silogisme. Silakan bagi yang mau ambil catatan. BTW, suaraku kedengaran nggak? Masih kedengaran? Kedengeran Kak. Oke, makasih. Silogisme. Oke, untuk silogisme sendiri, logis. Logis kan berarti main masuk masuk akal gitu ya. Jadi kita mau menentukan kalimat yang masuk akal, tapi yang benar ya menurut soal, atas misalnya 2 kalimat atau 3 kalimat yang disatukan. Untuk dasarnya itu silogisme ada 3 yang biasa sering digunakan untuk TPA. Yang dia misalnya premis ini kalimat ya, kita kalimat satu, misalnya P menjadi Q, kalimat dua Q menjadi R, kesimpulannya itu P menjadi R. Kok kayak soal matematika ya? Padahal kalau ketemu di soal ini bukan soal matematika, ini soal penalaran. Jadi misalnya, hmm, aku contohin aja P menjadi Q itu. Saya makan nasi. Itu premis pertama. Baru premis kedua, saya dengan makan nasi membuat kenyang. Berarti kesimpulannya, saya kenyang gitu. Jadi kita kayak menghilangkan Q-nya, sehingga dia bisa menghasilkan kalimat yang subjeknya diambil dari kalimat pertama, dan predikatnya diambil dari kalimat yang kedua. Oke. Jadi struktur kalimat itu kan ada ini ya, subjek plus, ini kalimat ini ya, predikat plus objek plus keterangan. Ini nulisnya agak berantakan, sorry pakai mouse, nggak ada alatnya. Subjek, predikat, apakah 6? Nah, predikat ini kata kerja.
Subjek ini orangnya, saya, kamu, dia, mereka, orang tua, bunga, dan lain-lain. Predikat ini kata kerja biasanya. Jadi makan, minum, melakukan. Objek itu yang yang menjadi objek lah ya. Makan nasi, objeknya nasi, minum air, objeknya air, baru keterangan, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan waktu, tempat, keterangan cara kayaknya. Ya, kalau nggak salah. Waktu itu misalnya di kemarin. Jadi kalau misalnya kalimat premis pertama punya struktur SPOK nih, kalimat kedua juga punya. Kita mengambil bagian sepotong-sepotong dari kalimat itu yang ada aturan umumnya. Nah, nanti aturan umumnya kita lihat nanti ya. Baru ada lagi modus ponens. Modus ponens itu di mana dia misalnya kalimatnya saya eh, P-nya misalnya P-nya P. Eh, gimana bisa nulisnya ini? Ini kayaknya. Sa- sa- saya makan nasi kayak tadi sih, saya makan nasi supaya kenyang. Kemana nih menggesernya? Nah, saya makan nasi supaya kenyang. Baru ini misalnya P-nya, ini Q-nya. Misalnya ke modus ponens, modus tollens. Jadi ini harus dihafalkan ya. Yang silogisme ponens tollens. Karena ini kayak jadi dasar dari silogisme. Saya makan nasi supaya kenyang. Nah, disuruh cari kesimpulannya. Baru ada kalimat kedua, saya, ada kalimat kedua, premis dua, saya makan nasi. Kalimat kesimpulannya apa? Kalimat kesimpulannya, kalau P, berarti kesimpulannya Q. Berarti saya makan nasi, berarti kesimpulan itu saya kenyang. Begitupun dengan yang tolerance. Misalnya tolerance kan, saya makan nasi supaya kenyang. Misalnya premis duanya, saya tidak kenyang. Berarti kesimpulannya saya tidak makan nasi. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalimat pertamanya P menjadi Q, kalimat keduanya P, berarti kesimpulannya kita udah pasti Q. Yang kalimat setelah keterangan setelahnya. Tapi kalau misalnya
dia tadi premisnya Minky, misalnya saya tidak kenyang, berarti saya tidak makan nasi. Tapi jangan sampai kayak gini. Yang ini nggak boleh. Kalau misalnya premis keduanya, saya tidak makan nasi. Kan ini Minpe ya. Kalau Minpe, belum tentu Minky. Karena kita nggak ada di tiga rumus ini ya. Jadi kalau saya tidak makan nasi, belum tentu kesimpulannya saya tidak kenyang. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gitu yang premis keduanya malah Minpe, kalau bisa jangan menjawab yang Minky. Jawab aja tidak bisa ditarik kesimpulan karena belum tentu dia tidak kenyang. Sekarang tentang converse, inverse, sama kontraposisi. Nah, implikasi tadi kan misalnya P menjadi Q. Jadi ada namanya converse, inverse, sama kontraposisi. Cuman ini kuliah jarang ditanyain sih di soal kayak apa converse-nya, inverse-nya. Tapi dia lebih ke kalimat yang salah dari, jadi kayak menanyakan kalimat kebalikan. Tapi itu intinya sama dengan converse, inverse, kontraposisi. Jadi kalau misalnya ada kalimat P menjadi Q, dibalik, di converse, berarti Q menjadi P. Jadi saya makan nasi supaya kenyang. Berarti converse-nya saya kenyang karena makan nasi. Inverse-nya converse. Converse. Kita masih pakai kata, kalimat saya makan nasi supaya kenyang ya. Saya kenyang karena makan nasi. Inverse-nya berarti saya tidak kenyang karena tidak makan nasi. Bukan ya. Ini kontraposisi nih. Sorry. Inverse-nya saya tidak makan nasi, maka saya tidak kenyang. Banyak gitu deh ya. Hmm. Bisa dikecilkan ya ini. Bagaimana cara mengecilkannya? Ini nggak bisa. Terus ini aja lah ya. Aduh, berantakan banget nih. Ntar ya guys, kita rapikan dulu. Inilah, inilah ya pokoknya. Sekarang kita masuk lagi ke aturan umumnya. Kok kayak banyak kali ya kan materinya ini. Padahal baru silogisme. Aturan umumnya. Jika kedua premis afirmatif, ingat ya, premis itu kalimat. Premis sama dengan kalimat. Kalimat.
Jika kedua premis afirmatif, maka kesimpulan afirmatif. Maksudnya, jika kedua kalimatnya positif, maka kesimpulannya positif. Jadi afirmatif itu sama dengan positif. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulan partikular. Jadi untuk partikular itu biasanya ditandain sama kalimatnya diawalin sebagian, beberapa, sementara, ada, tidak semua, apalagi ya. Pokoknya yang tidak menyatakan sesuatu yang penuh gitu. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulan partikular. Nanti kita langsung ke soal aja ya. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulan negatif. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang nantilah kita ke soal aja, susah menjawabnya. Kedua premis tidak boleh negatif. Jadi tidak boleh dua kalimat itu kayak satu pakai tidak, satu lagi pakai tidak juga. Dan kedua premis tidak boleh partikular. Kayak yang satu sebagian beberapa sementara, yang satu juga sebagian beberapa sementara. Yang betul itu adalah ketika yang satu pakai kata semua dan premis kedua dia pakai partikular. Maksudnya salah satu yang betul ya subjeknya, premis dua. Apabila tidak memenuhi yang di atas sini, berarti tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi mohon dipelajari juga aturannya, karena meskipun menarik kesimpulan, dia ada aturannya. Kita langsung ke soal saja. Weh, nggak hilang deh. Hapus ya, biar mau drawing. Tes, ini bukan. Nah, ini. Jadi ini soalnya aku dapetin dari Google, dari LMS sapadakemdikbud.go.id, izin untuk menggunakan sebagai referensi soal. Nah, nah, ini maksudku yang dia partikular nih, partikular. Kelihatan jelas kah? Apa harus diperbesar? Kelihatan Kak, kelihatan. Paling diperbesar dari HP masing-masing juga bisa. Oh iya, bisa ya diperbesar dari masing-masing. Terus aku besarin aja ya. Nanti kalau aku susah, aku kecilin lagi ya. Berarti ini misalnya nih kan partikular nih. Ini maksudku yang partikular nih. Partikular. Eh, kok, kok aku stroke pula dia? Under tuh, yellow. Nih, partikular. Ini maksudku partikular. 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 Hmm. Nah, kita kembali lagi ke materi tadi.
Kalau misalnya dia hmm, nah, jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya partikular. Ini kan salah satunya partikular, beberapa. Berarti kesimpulannya harus beberapa. Itu cara cepatnya. Jadi jangan pilih yang semua ya. Jangan pilih ini. Eh. Jangan pilih ini juga. Nah, ini kita lihat dia afirmatif kah tidak. Nah, dia di sini ada kata-kata tidak nggak di kalimat pertama? Beberapa dokter gigi ada yang menjadi dosen. Ini kalimatnya afirmatif. Eh, kalimatnya afirmatif. Ini juga afirmatif karena tidak ada kata tidak di kalimatnya. Semua dokter gigi memiliki klinik untuk praktik. Beberapa dokter gigi ada yang menjadi dosen. Berarti jawabannya juga jangan pilih yang negatif ya berarti. Berarti yang ini bisa kita hilangkan karena ada kata tidaknya gitu ya. Ada kata tidaknya di sini. Lalu kita hilangkan nih, kenapa dicoret karena ada kata tidaknya. Kita lihat berarti pilihan jawabannya ada dua. Ada dokter gigi yang menjadi dosen dan memiliki klinik untuk praktik. Tidak ada dokter gigi yang memiliki klinik untuk praktik yang menjadi dosen. Jawaban yang benar adalah D. Soalnya yang E tidak ada dokter gigi kan ada dokter gigi yang memiliki klinik untuk praktik kan, bukan tidak ada. Berarti ini kita coret. Jadi gini main di ini ya. Biasanya soal kayak gini muncul lumayan banyak sih. 5 mungkin ya. 5 atau 10. Tergantung masing-masing lah. Paket soal orang. Hmm. Oke, lanjut. Nah, setiap pengunjung tidak diperbolehkan mengambil gambar dalam museum. Ada pengunjung. Sini ada. Ada itu partikular. 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 Berarti berapa pengunjung membawa kamera? Kamera kan ini ponsel berkamera ya. Berarti enggak. Tiap pengunjung tidak diperbolehkan mengambil gambar. Ini C agak rancu, kita G lanjut. Pengunjung yang tidak membawa kamera tidak masuk ke museum.
Ini enggak. Kalau jadi tidak masuk ke museum, orang nggak ada kata-katanya ya. Pengunjung yang membawa kamera tidak diperbolehkan masuk. Kan tidak bilang ya, tidak diperbolehkan masuk. Jadi coret. Kalau menurut aku sih B, karena yang paling masuk akal. Kalau menurut kalian, setuju nggak? Nanti nggak setuju pula. Ya, kenapa nggak cek, Kak? Kalau menurutku sih B. Setuju. Setuju aja lah ya. Oke, sekarang nomor 3. Jika pernyataan semua anak Pak Karjo pandai. Nah, ini kita ke inverse ya kan? Inverse. Jika pernyataan semua anak Pak Karjo pandai salah. Jadi dia nggak langsung nanya inverse-nya, tapi dia bilang salah. Maka jawaban yang benar. Semua itu lawannya itu ada semua lawannya yang tadi, yang partikular tadi, lawan sementara, beberapa, ada, sebagian. Hmm, itu dulu ya, sementara beberapa ada. Jadi kalau misalnya di sini semua, berarti jawabnya sementara. Berarti yang semua dicoret. Kok tidak ada tuh ini. Sementara. Kan di sini kalimatnya positif, berarti kita ubah ke negatif. Berarti jawabannya A. Sem- Sementara anak Pak Karjo tidak selalu pandai. Jadi kalau kita salah berarti yang P kita minuskan, yang Q kita minuskan juga. Lanjut, semua peserta seminar yang berada di gedung pertemuan tersebut adalah guru bahasa. Sebagian peserta seminar adalah guru bahasa Jawa. Berarti kita teliti satu-satu. Cek, 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 cek. Sebagian cenana. Semua peserta seminar yang berada di gedung pertemuan guru bahasa, sebagian peserta seminar adalah guru bahasa Jawa. Berarti kan di ruangan itu guru bahasanya nggak hanya bahasa Jawa, berarti sebagian guru bahasa selain guru bahasa Jawa adalah peserta seminar. Jadi yang paling mendekati, paling tepat kalau misalnya kita lihat C. Kalau ini sementara guru olahraga adalah guru bahasa, kan lari nih. Peserta seminar tidak selalu guru bahasa, orang dibilang ini guru bahasa kok. Tidak ada guru bahasa dalam gedung pertemuan. Orang di gedung pertemuannya ada guru bahasa ya. Baru ada peserta seminar yang berada di gedung pertemuan, bukan guru bahasa. Kan dinyatakan semua peserta seminar di gedung tersebut adalah guru bahasa. Nah,
Nomor 5. Semua penumpang kendaraan roda 4 harus menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan. Pak Yono adalah supir. Berarti, yang mana yang paling tepat? Coba kita Pak Yono tidak perlu menggunakan sabuk pengaman. Udah salah kali ini. Beberapa penumpang kendaraan roda 4 menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan adalah teman Pak Yono. Orang nggak ada bahas teman ya. Jadi udah pasti dicoret ini. Kok jadi ada teman pula? Tadi di kalimat tidak ada teman ya. Pak Yono harus menggunakan sabuk pengaman. Bisa aja tepat. Pak Yono mungkin tidak menggunakan sabuk pengaman. Semua penumpang kendaraan roda 4 adalah supir. Kok jadi ada ini? Semua penumpang kendaraan roda 4 harus menggunakan sabuk pengaman. Pak Yono adalah supir. Berarti Pak Yono harus menggunakan sabuk pengaman. Kita anggapnya supir itu penumpang kendaraan juga ya. Oke. Kita ke soal nomor 6. Semua saudara Bu Titin suka memasak. Pak Handoko tidak suka memasak. Ini Tolens. Semua saudara Bu Titin suka memasak kan. P. Semua saudara Bu Titin. Q-nya ini suka memasak. Pak Handoko tidak suka memasak. Minky. Berarti Pak Handoko bukan saudara Bu Titin. Oke. Segitu dulu tentang silogisme. Nanti terlalu lama waktunya ya kan. Kita ke penalaran urutan. Atau ada yang ditanyakan tentang silogisme ini? Tidak ada ya kayaknya. Penalaran urutan. Secara umum dapat dibuat coretan pada kertas, nanti minta kertas sama pengawas ya kan. Ujian meskipun soalnya berbasis komputer, tapi biasanya dikasih coret-coretan. Kalau pakai kata-kata kurang dari, lebih dahulu dari, lebih cepat dari, biasanya aku pakai tanda ini, kurang dari. Nih, kayaknya familiar semua ya sama tulisan ini, sama apa tanda ini. Kalau lebih dari ini, kalau membedakannya kurang dari lebih dari, anggap aja gini ya, nih, kayak gambar garis lurus, gambar garis lurus, nih, di 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 dicoret gini, nih, kan jadi K nya, K kurang dari, misalnya coret, kan jadi BB besar dari. Jadi cara supaya kita ingat rumusnya gitu aja. Kurang dari lebih dahulu dari lebih cepat dari berarti bisa pakai kurang K. Kalau di garis lurus jadi K. Lebih kalau sama sama dengan senyamannya aja mau urutannya atas ke bawah atau samping kanan kiri. Kita lanjut langsung ke soalnya ya, biar tidak mengawang-awang. Tes penalaran analitis Kak. Hmm. Oke, nggak bisa di next. Next. Nih. Sebuah kelas privat, kelompok bimbingan belajar, terdiri atas 5 orang anak. Hari ini mereka ada jadwal belajar bersama.
Hilman datang sebelum Marni. Hmm. Ini yang tadi senyamannya aja mau pakai kurang dari atau gimana? Tulis, 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 tulis. Annotate. Pakai ini aja ya. Oke. Nih. Hilman datang sebelum, berarti Hilman datang sebelum Marni. Bebas ya mau diposisikan eh, misalnya yang lebih dahulu datang di sini, tapi misalnya di kanan juga boleh, tapi harus terprinsipkan gitu. Kalau kalau misalnya yang lebih kecilnya memang yang paling kanan semua. Kalau aku pakai konsep yang lebih kecil itu dia di paling kiri, jadi kayak sebelum gitu ya. Jadi beda-beda tiap orang terserah mau gimana. Kalau aku gini biasanya. Leman datang sebelum Marni. Leman berarti kurang dari Marni. Marni, Marni datang sesudah kakak. Berarti datang sesudah kakak, tapi sebelum Udin. Kakak datang setelah Hilman. Ririn datang setelah Udin. Aku pakai konsep lebih kecil di kiri. Hmm. Supaya ini ya, nggak bingung. Nah, bisalah diurutin ya kan? Kayak gini. KM, KMU, K, eh, kok hilang? Oh, dia K, M, U, H sebelum K, H sebelum K, U, K, R. Tadi ada berapa anaknya? Ada 5. Ini udah memenuhi 5. Cocok lah ini. Jadi aku pakai KMU dulu, baru UHK, baru UR. Baru memenuhi juga berarti HM. Hmm. HKMUR. Anak yang pertama kali datang adalah, kan tadi kita sepakatnya lebih kecilnya dikit, maksudnya lebih lebih cepat ya, lebih kecil atau lebih cepat. Sebentar ya guys, aku mau buka pintu dulu.
Oke, sorry ya guys, apa udah pergi semuanya orangnya? Belum kan? Ini HKMUR. Berarti anak yang pertama kali datang. Kalau ditengok dari sini berarti H. Hilman. Berarti jawabannya A. Ini masih taraf mudah yang ini guys sebenarnya. Yang kita bahas dari tadi masih taraf mudah ya. Nggak apa-apa lah kita pahami konsepnya dulu ya kan. Sebelum ke susah-susah. Anak yang terakhir datang adalah R. Ririn. Sip. Lanjut. Adakah soal yang agak beda dia iniannya, tipenya biar nggak sama. Bentar ya. Kalau ini kayaknya sama ya kan. First start. Ini juga. Nah ini kayaknya soal nomor 11 sampai 16. Tapi banyak juga ya soalnya. Nggak apa-apa. Ini tentang urutan. Ini, tapi ada ini sebelah-sebelahnya siapa. Ingat ya, kalau soal urutan kayak gini, aturan yang berlaku secara umum, aturan yang berlaku secara umum di sini, misalnya yang berlaku secara umum di sini, dia berlaku untuk semua soal. Ini berlaku untuk semua soal. Tapi kalau misalnya kayak gini, di sini aja, dia aturannya hanya berlaku di soal tersebut. Jadi jangan dibawa-bawa ke soal setelahnya. Kalau enggak nanti salah jawabannya. Kadang orang miss di situ. Jadi aturan umum berlaku ke semua soal, tapi kalau kayak di soal itu ada aturannya sendiri, jadi soal itu aja, jangan dibawa ke yang lain. Ada 6 buku. Bukunya IPA, IPS, Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Penjaskes. Buku Penjaskes berada di sebelah kanan bahasa Indonesia. Ini memang harus dicoret-coret. Kalau enggak bisa kita tentukan jawabannya. Ini karena kita buat permisalan aja ya. Eh, buat permisalan aja. Ini satu, IPA satu, IPS dua, Pendidikan Agama tiga. Karena nulisnya kan agak capek ya. Empat, lima. Tapi terserah ya kalau misalnya kalian mau bikin misalnya IA, IS, PA, BI, MM, PJ boleh. Ini aku pakai angka aja. Buku Penjaskes berada di sebelah kanan buku Bahasa Indonesia. Penjaskes. P di sebelah kanan. P pula. 6 di sebelah kanan 4. Buku Bahasa Indonesia berada di antara buku Pendidikan Agama dan buku Penjaskes. Bahasa Indonesia 4 berada di antara Pendidikan Agama dan Penjaskes. Buku Pendidikan Agama berada paling kiri rak. Ini aku pakai point of view aku yang melihat ya. Jadi kanan kayak di kanan, kiri kayak di kiri. Buku Pendidikan Agama, misalnya ada 6. Agama aku letak di nomor ini.
Buku IPS terletak di ujung kanan rak. PS nomor 2. Buku IPA berada di sebelah kanan buku matematika. Eh, kenapa aku gambar 6 ini? Kan salah-salah dia, nggak apa-apa lah. Kan belajar tempatnya salah. 1, 5. Pantas. Oke, maka kita tentukan urutannya. Urutan jenis dari kiri ke kanan. 3 paling ujung. 2 di sini. Jadi kan 3, 4, 6 ya. 4, 6. Cocok kan ini 5, 1. Tinggal masukin. Gampang ya, tentukan urutannya. 3. 3 apa agama. 4. Bahasa Indonesia. Penjaskes. Matematika. IPA, IPS. Nggak seperti C. Oke, kita tutup. Sebenarnya kalau nggak mau diurutkan kayak gini, bisa juga langsung tes aja di sininya, di soalnya. Kayak buku penjas sebelah kanan buku Indonesia mana nih? Penjas sebelah kanan buku bahasa Indonesia. Ini enggaknya sebelah kanan dia, malah sebelah kiri. Berarti salah lah ini. Salah lah ini, salah. Salah salah. Ya kan? Nah, penjas bahasa Indonesia enggak salah. Ini penjas malah di kiri, ya salah. Penjas betul. Nah, dicek satu-satu gitu. Buku IPS terletak pas buku IPS nah salah ini. Jadi pakai tes satu-satu ya. Jika buku penjaskes dipindah di ujung kiri rak buku, maka urutannya menjadi. Ini kan tadi gini. Jika buku penjaskesnya nomor berapa? Nomor 6. Dipindah ke sini. Berarti urutannya kan? Jadi geser dia. 3, 4, 5. Nah, udah mereng-mereng ini ininya. Angkanya kan. 1, 2, 6. Nah, kayak gini berarti. Berarti 3, 4, 5, 1, 2, 6. Sebenarnya tinggal ini aja digeser ke sini sih. Susah kali kita mengginikan kan. Tinggal digeser aja deh. Cuman biar kelihatan mencoret-coret gitu ya kan. Eh, kan buku penjaskes dipindah ke ujung kiri rak buku. Salah Eke, salah Eke. Bukan ke sini, tapi ke ujungnya. Ke sini, tapi ke sini. Hmm. Ini aja. 6, 3, 4, 5, 1, 2. Sebenarnya tinggal pindahkan aja. Jadi ini pindah ke ujung. Penjaskes, agama, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Sebenarnya gitu. Nah, jika posisi urutan letak buku pelajaran pada soal nomor sebelumnya, oh berkaitan berarti nih. Buku pendidikan agama berada di antara buku penjaskes dan bahasa Indonesia. Cik, cik, cik. Gampang je. Hilangkan.
Nanti hilang pula ininya ya. Nggak aku save pula tadi. Bagaimana cara mengapainya ini? Nanti hilang semua. Lupa aku annotating. Taruh. Itu saja ya. Hmm. Jika pada susunan semula matematika bertukar posisi dengan buku IPA dan buku bahasa Indonesia, tukar posisi dengan buku penjelaskan, makin susah soal ini ya. Nah, ingat yang ada di sini tadi, yang di nomor 12 13, jangan dibawa lagi ke nomor 14 karena udah pasti salah. Jadi kita bukan ke yang ini lagi urutannya, tapi urutan yang pertama ini. Jika pada susunan semula, buku matematika bertukar posisi. Matematika bertukar posisi. Matematika nomor satu, dua. Matematika tiga ya tadi. Matematika satu, dua, tiga. Matematika lima bertukar posisi dengan IPA. IPA ini satu, satu. Berarti ini lima sama satu tukaran ya. Satu, lima. Lima. Baru bahasa Indonesia bertukar posisi dengan buku penjas. Mana? 46 ya, 46. Berarti 64. Eh. Empat. Udah mereng-mereng penangkannya. Nah, inilah. Maka pernyataan yang benar. Buku matematika berada di sebelah kanan buku bahasa Indonesia. Nomor 5 di sebelah kanan nomor satu. Di sebelah kanan salah ya. Bukan satu nomor. Ih, jadi bingung kita karena pakai angka-angka. Gak bingung, Deng. Pelan-pelan aja ya kan. Sebenarnya apa ini? Ada pula yang chat. Dari, oh aku baru nengok. Oh ada, kalian tadi minta ya, minta soalnya. Nanti aku share ya. Setelah ini ya.
Aku share ya. Oh, udah jawab Sinovan ini. Pintar kali Sinovan ini udah menjawab di chat. Duh, ketinggalan awak jadinya. Bisa lah masuk stan Sinovan ini ya kan. Hukum matematika. Iya, ini sebenarnya karena nggak pakai kertas aku, jadi agak susah, agak lama. Ini sebenarnya lama di milih-milih ininya sih guys. Belum terbiasa. Kalau misalnya tentor-tentor online itu biasanya dia ada tap pennya gitu. Ini aku pakai mouse, jadi agak susah. Apa-apa lah ya, sambil memahami-memahami ya. Pendidikan agama nomor 3, 4, 5, 6. Buku matematika berada di sebelah kanan buku bahasa Indonesia. 5, saya sebelah 4, salah. Buku IPA berada di sebelah, buku IPA nomor 1 berada di sebelah kanan nomor 3, salah. Buku matematika 5 berada di antara buku IPS 2 dan buku bahasa Indonesia, salah. Eh, kemana tadi? Nggak bener ya, 3, 6, 4. Jika pada posisi buku matematika 5 bertukar posisi dengan buku IPA 5 1 pas. Buku penjas 6 pas kan? Hmm, pas lah, ini salah kan? Pas. Salah. Buku bahasa Indonesia berada di sebelah kiri buku IPA 4, buku IPA. Nah, cocok. Berarti jawabannya dodol. Jika pada susunan semula buku matematika, ini berarti jangan masukkan yang ini lagi ke nomor 15 ya. Berarti nomor 15 ini kembali lagi ke aturan ini. Jadi jangan ini dipakai ke nomor 15. Ingat ya. Jika pada susunan semula, buku matematika dipindah di ujung kiri. Rak buku dan buku. Sebenarnya langsung aja lah kita pindahkan ini ya, biar nggak pusing kita. Jik- Ini kan urutannya gini. Kalau misalnya buku matematika dipindah ke ujung kiri, matematika pindah ke ujung kiri, di buku matematika, dan buku pendidikan agama itu dipindah ke sebelah kanan buku IPA. Berarti matematikanya eh matematikanya ke sini, dengan agamanya ke sini. Berarti matematika, bahasa Indonesia, penjaskes, IPA, pendidikan agama, ini 11C. Langsung aja lah ya. Ada pusing, kita pusing menggunakan huruf-huruf lagi. C, ini D. Berdasarkan soal nomor sebelumnya, berarti nomor 15, letak buku bahasa Indonesia adalah di sebelah kanan buku matematika. Oke, segitu dulu tes pengenalan analitisnya. Ada yang ditanyakan? Gak ada kayaknya ya.
Save. Nanti aku share ya guys. Baik, kita masuk ke ini lagi. Sekarang ke deret huruf atau angka. Udah capek belum? Mau 1,5 jam belajar ini. Baru 2 topik. Bentar ya, 1 menit lah dulu kita istirahat. Baru ke deret huruf atau angka yang udah pasti muncul di TPA. Nggak mungkin enggak ini. Oke, ke deret huruf atau angka. Kita nanti selesai jam 7 ya guys. Jam 7 pas. Biar pas 1 jam 45 menit. Deret huruf atau angka. Ada namanya barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu dia angka setelah, misalnya angka di deret ketiga, itu di yang ketiga ini, jumlah dari yang ini sama ini. Yang keempat, jumlah dari yang yang 2 sama 3. Begitupun yang ini misalnya, dia jumlahan ini sama ini. Jadi yang ini ada yang tahu berapa angkanya? Bisa tulis di kolom chat aja. Berarti tinggal ini ya, 144 tambah 89. Berapa tuh? 3, 1, 5, 13. 2, 3, 3. Berarti Fibonacci dari yang ini 2, 3, 3. Oke, itu Fibonacci. Harus dihafal juga ya materinya guys, karena bisa random yang keluar. Ini ada pola larik. Ini ada yang 1, 2, 3. Larik itu berarti kayak baris gitu ya. Misalnya yang ini 23 ke 18 min 5, nih kan? Ini min 4, ini min 3, ini min 2, ini min 1. Sebenarnya ini agak kayak bertingkat juga ya. Berarti ini min 0, berarti 0. Berarti ini tetap 8. Karena ini setiap ini berkurang dia min 1. Nih, berkurang min 1, berkurang bertambah 1, bertambah 1. Ini tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Hmm. Bertingkat sebenarnya. Tapi yang mau digarisbawahi di larik ini, maksudnya dia yang ini berhubungan ke yang setelahnya. Ini berhubungan ke sini. Ada juga yang dua larik gini. Dua larik ini maksudnya dia nggak berhubungan sama yang setelahnya. Jadi 18, misalnya nih, kita cari min 2, min 2, min, ini kok tambah 5 jadinya ya. Ini min 9. Jadi random dia kan. Kayaknya nggak masuk akal gitu kalau misalnya angka satu ke angka lain. Jadi kita lompatin, coba kita lompat. Kita lompat ya. Ini kurang 4. 18. Oh, ini sama juga berarti kurang 4. Hmm, berarti yang ini 10 kurang 4. Itu di sini 6 gitu ya.
Berarti kalau misalnya ini berhubungan ke ini, yang ini nggak hubungan lagi ke sini. Ini hubungannya ke yang setelahnya. Tambah 3, tambah 3. Berarti ini tambah 3 nanti. 25. Oke, itu yang pola 2. Sekarang kalau pola 3, kayak kita nggak nemuin misalnya di kalimat itu, satu nggak bisa, dua nggak bisa. Oh, coba 3. Nih, lompat dia ke 3 tambah 3. Ini tambah 3. Ini, kok nggak masuk ya? Kok jadi 25 dia? Waduh, 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 waduh. Kok jadi 25? Kok jadi nggak masuk akal ya? Coba yang ini. 17 kurang 2. Kurang 2. Kurang 2. 11. Ini kali 2 kali 2. Berarti yang setelah yang ini kali 2 berarti 104. Nah, yang ini aku kenapa 25? Kayaknya salah aku nulis. Bukan 25 ini. Salah aku ngasih soalnya. 24 ini berarti kan 24 tambah 3. Berarti ini 27. 27 seharusnya. Sorry, sorry. Berarti ini 30. Oke. Ada lagi yang dia kayak gini. Dia satu lari, tapi dia agak membingungkan. Satu lari dan gabungan sama Fibonacci. Ini coba aku kasih waktu 1 menit. Ada yang bisa menjawab? Kalau bisa menjawab, ku doain masuk stan. Coba nanti taruh aja di kolom chat. Nih, ada yang bisa menjawab? Gabungan lari dan Fibonacci ini. Itu pun Fibonacci-nya sebagian. Eh, nggak Fibonacci. Nggak Fibonacci. Lari aja. Coba ada yang bisa kerjain? 1 menit ya, aku tunggu. Ada yang bisa menjawab? Atau mungkin si Johan bisa jawab? Antoni bisa jawab? Muhtar bisa jawab? Novan? Seni?
Gak ada yang bisa? Soalnya kayak tricky ya sebenarnya. Jadi ini tambah 23, baru tambah 46. Baru ini kayak dia berkurang ya. Berkurang 8. Ini jadi tiba-tiba kali 2. Kayak random gitu. Tapi ternyata dia mengalikannya gini. Ini dikali 2 maka hasilnya ini 46. 46 kali 2 maka hasilnya 92. 92 kali 2, 2 digit terakhir 84. 84 kali 2, 168. Digit terakhir 68 kali 2, 36. 36 kali 2, 72 belakangnya. Berarti cari yang 72. 472. Memang agak random dia ya. Lanjut. Barisan bertingkat. Barisan bertingkat ini dia misalnya kayak tadi sih sebenarnya yang lari ke satu itu 7 tambah 3 nih tambah 4 tambah 9 tambah 18 tambah 31. Nggak ketemu kan sebenarnya pola dari sini. Coba dijumlahkan lagi. Ini 3 ke 4 1, 4 ke 9 5, 9 ke 18 9, 11 ke 1 13, 1 ke 4 8 17. Masih belum ketemu lagi. Coba dijumlahkan tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ternyata. Berarti kalau ini 17 tambah 4 21. 48 tambah 21 69. Berarti 120 tambah 69 berarti 189. Oke, sekarang ke huruf. Kalau misalnya munculnya huruf misalnya, misalnya saat misalnya H I J O P Q. Ini bisa kita kan kita nggak tahu misalnya H I J O P Q. Selain kita menulis abjadnya di kertas coret-coret, kita tulis angkanya karena bisa aja itu tentang urutan angka kayak tadi, tentang laris, larik, Fibonacci dan lain-lain. Cuman ini dalam bentuk huruf. Kita lanjut ke soalnya aja ya. Hmm, misalnya 124 62. Ini kok nggak ada coret-coretannya. Ini bagi 2.
Ini juga bagi dua nih. Ini tambah 24. 43 tambah 24, 67. Oke, 67. Pokoknya dia yang satu lari, tapi misah dia. Antara ini sama ini misah dan ada penghubungnya di sini. Jadi nih, kali dua. Ini juga kali dua. Ini kali dua. Ini berarti kali dua juga. 188. Oke, kita dua soal ya. Eh, lanjut ke yang huruf. Yang huruf, kerjakan. Kan tadi kan kita udah melihat ada deretan huruf tadi. Dari, supaya aku nggak tulis ulang, aku tengok dari yang tadi aja ya. Ini kan A. Jadi kalau misalnya di tes, di list dulu hurufnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Biasanya aku 10-10 supaya mudah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Baru ku tulis sebelahnya angka-angkanya. Cepat aja. 10 titik, tut, gitu ya. Supaya jadi pedoman di huruf. Karena lebih mudah nanti ini. A, C, B. A, C, B. Berarti udah maju, mundur lagi dia. A, C, B berarti kalau ada D. A, C, B, D. Oh dia satu tambah 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 dua, baru dikurang satu, baru tambah dua lagi. Berarti E tambah dua, G, F, H. Berarti G, F. Itu ya. Jadi G, G, F. Nih, yang ini jawabannya. Ini jawabannya. Kemana sih? G, H, K, L, O, G, 7. Ya, G, H, 78. K, L, oh berurutan K, L. Berarti kalau G, H, lompat dia dua, K, L, lompat dia dua, berarti O, P. O, P, lompat dia dua, baru S. Berarti P dan S. P dan S. P dan S. Kok malah ngawang ininya. P dan S. Oke, itulah. P dan S. Ya, HI. Sebenarnya ini karena kita langsung nengok dari angkanya aja, karena dia polanya ternyata pola yang bisa lihat dari abjad huruf ya. Kalau misalnya nggak bisa lihat dari sini, coba di breakdown ke angka-angka dulu. Nih, HI, HI 8, KL, di HI lompat satu, KL, nih, M, KLM 3, OPQ, oh dia 3, 3 lompat satu nih. Berarti ini dihilangkan, J, T, I, H, G. Ini ada G-nya berarti C. Oke, kayak gitu contoh soal deret huruf sama deret bilangan.
Ini aku share soalnya ke chat Zoom untuk dilatih latihan di rumah sama kuncinya mungkin ya. Jadi bisa sambil dites-tes di rumah, di libur ya kan. Karena jujur aja kalau belajar TPA ini nggak bisa sehari bisa gitu, harus berkali-kali. Ini aku soalnya dapat dari Google, dari SMA PPD, Kemendikbud. Ini aku share juga materi hari ini ya. Oke, tuh bagi yang mau ambil materinya, udah aku share di kolom chat sebelum ditutup jam 7. Ntar ya, lagi proses ngirim. Ada 7 materi, 3 soal-soal, 3 kuncinya, sama 1 materi yang udah aku buat tadi di PPT, tapi dalam bentuk PDF. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Gak ada? Oke, makasih buat yang udah join kegiatan Meet Time tentang tes potensi akademik kali ini. Kita akan mungkin jumpa lagi membahas TPA dengan topik lainnya di bulan bulan lainnya. Nanti untuk selanjutnya membahas tentang bahasa Inggris. Ada apa itu Novan? Eh, ini Kak mau nanya, tapi bukan tentang materi sih, mungkin lebih ke apa namanya, ke pribadi. Ini maksudnya kan, ini saya masih bisa ikut stan nggak Kak? Soalnya kan saya udah statusnya udah jadi mahasiswa. Kebetulan udah nerima beasiswa juga dari salah satu kampus. Nah, semisal tahun depan saya ikut ke stan bisa nggak? Bisa, tapi ikut tes UTBK lagi. Atau kalau misalnya mau pakai nilai UTBK, kamu udah ikut UTBK belum tahun ini? Tahun Kemarin. udah, stan, Udah. udah. Kalau misalnya mau pakai nilai tahun kemarin juga kayaknya bisa sih. Jadi dia, aku nggak tahu ya bisa apa, tapi kayaknya bisa sih. Atau itu nilai ini ya. Tapi intinya kamu bisa ikut, tapi kamu harus menggunakan nilai UTBK. Entah kamu ikut UTBK lagi, atau pakai nilai UTBK yang udah ada. Tapi aku masih rancu yang pakai nilai UTBK yang udah ada ini. Tapi yang pasti bisa ikut. Tapi ini selesai kan masih aktif jadi mahasiswa. Itu nggak harus ngundurin diri dulu kan belum tentu ya nanti lolos atau enggak. Iya, Nggak mungkin. harus, harus. Oh, Jadi kayak tes-tes aja. Ada juga kok yang di kampus dan itu banyak yang kayak udah 2 tahun, 3 tahun kuliah di tempat lain, setahun, baru dia nyoba lulus, baru setelah lulus baru di keluar dari yang kampus sebelumnya. Banyak kayak gitu deh. ada minimalnya nggak Kak? Biasanya kan ada minimal kayak lulusan SMK minimal maksimalnya udah 2 tahun setelah lulus kayak misalnya KIP kan 2 tahun setelah lulus setelah itu udah nggak bisa lagi. Ini biasanya kebentur di umur sih sebenarnya kalau stan. Dia 20. Oh, 1 tahun lagi dong berarti. Iya ya, di umur 20 dia biasanya. Biasanya ya. Cuman nggak tahu kalau peraturannya ganti lagi. Dia jadi ngambilnya umur 20. Ada yang 20 tahun ini kawanku juga. Dia baru masuk. Tapi bukan yang alih program ya, yang reguler, yang mahasiswa baru. Bisa.
Cuma nanti kan kalau ada pengumumannya tahun depan, biasanya nanti ada peraturan-peraturannya lagi. Kamu bulan lahirnya apa? November. Oh, kayaknya bisa. Dia biasanya 20 per September maksimal gitu biasanya. Jadi kalau kamu November masih bisa. Berarti tahun depan 19 atau tahun depan 20? Tahun depan 20. Oh, masih bisa itu berarti. Kalau November. Kalau masih mau coba ya. Tapi sekarang dia nggak ada D1 D3. Kan kayak aku ada D1 D3. Dia langsung D4. Kalau sekarang kuliah 4 tahun setara S1. D4 itu setara S1. Jadi lulusannya nanti sarjana terapan. Misalnya akuntansi, sarjana terapan akuntansi. Golongannya juga lebih cepat dia 3. Itu, Oke, itu aja sih Kak. Makasih ya. sama-sama. Sepertinya tidak ada lagi. Itu materinya udah saya share ya, udah terkirim juga. Bisa, udah di-download sepertinya. Izin saya akhiri ya kegiatan membahas TPA. Bulan depan tanggal 10 rencana saya akan membahas tentang tes bahasa Inggris. Bagi yang ingin juga belajar tentang bahasa Inggris, topik-topik tertentu, bisa join. Nanti linknya akan saya infokan. Baik, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Terima kasih juga Kak materinya. Sama-sama.